Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Sania Triksi, dan ini NIM saya. Kali ini tugas terakhir di semester satu ini untuk kelas Intro to Accounting di Universitas Ciputra, saya akan membahas tentang catatan persediaan, metode perpetual, terutama metode FIFO dan average, kemudian penyusutan aset tetap dengan tiga metode garis lurus, saldo menurun, dan unit aktivitas. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang penyampaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Jadi yang pertama, tadi saya bilang persediaan. Tentunya persediaan berarti kita membahas tentang perusahaan dagang. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Dan metode perpetual, saya akan mengingatkan kembali, metode perpetual itu berarti tiap kali ada transaksi keluar masuknya barang, kita akan mencatat di persediaan kita. Jadi kalau dibandingkan dengan periodik kita hanya melakukan di akhir periode tersebut, di mana kita membandingkan saldo awal dan saldo akhir saja. Jadi tadi saya sebut FIFO perpetual dan average perpetual. Sedikit sekilas info saja untuk yang FIFO itu singkatannya first in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Jadi harga pokok penjualannya akan berbeda-beda tiap penjualan dan dihitung dari stok lama terlebih dahulu. Nanti saya akan tunjukkan melalui lewat Microsoft Excel bagaimana pencatatannya dan penghitungan HPP dan lain-lainnya. Dan untuk yang average perpetual berbeda dengan FIFO, average perpetual mencampurkan semua biaya menjadi satu harga rata-rata. Jadi tidak memperdulikan itu stok lama, stok baru, barangnya barusan dibeli, dan harganya berapa, semua jadi pakai harga rata-rata. Sedikit lebih mudah, tapi ada hasil perbedaannya di akhir HPP. Jadi kita langsung saja terapkan. Ini contohnya. Saya telah membuat soal. Jadi kita akan menerapkan yang pertama FIFO perpetual. First in, first out. Ini kolomnya saya sudah buat, jadi kita bagi pertama tanggal, jadi ada transaksi tanggal berapa saja ini kita kelihatan. Kemudian kolom kedua pembeliannya, waktu kita membeli barang. Dan ini untuk saat kita melakukan penjualan, jadi barangnya akan keluar, itu kita harus hitung HPP-nya berapa. Dan ini ya kolom terakhir, jadi bisa tahu persediaan terakhirnya sisa berapa-berapa setelah ada pembelian atau setelah ada penjualan. Oke, pertama kita mulai saja. Tanggal 1 Februari kita mempunyai stok awal sebesar 5.000 unit. Merah ya. 5.000 unit dan biaya per unit harganya ada 75. Ini kenapa merah? Bentar ya. Dan ini jumlahnya kita tinggal kalikan saja. Oke. Dan di tanggal 2 kita ada transaksi penjualan. Penjualan saya highlight hijau, jadi lebih gampang membedakan. Em, kita menjual 2.500 unit. Ini harga jual kita. Kita tidak perlu masukkan karena ini hanya untuk melihat HPP. Kita tulis saja 2.500 unit, kuantitas terjual. Biaya per unitnya kita lihat dari persediaan terakhir. Jadi ini stoknya yang untuk 5.000 unit ini harganya 75.000 per unit. Jadi kita akan menggunakan harga ini. Dan di bagian sini persediaan akhir kita tinggal hitung. Dikurangi saja. Terjual 2.500 berarti sisanya 2.500 dan harganya di awal 75.000. Jadi sisa persediaan kita segini banyak. Oke, next di tanggal 3 kita ada pembelian barang. Jadi kita menambah stok kita. Pembelian, di kolom pembelian, kita membeli 1.000 unit di harga 60.000 per unit. Ini kita tambahkan di persediaan kita. Akhirnya ada berapa? Kita tulis dulu sisa dari yang sebelumnya. Kemudian kita tambahkan yang barusan. Kemudian kita tambahkan yang barusan. 1.000 unit
Barusan kita beli itu di harga 60.000. Oke, jadi kita bisa lihat di tanggal 3 ini kita ada beli 1.000 unit, kemudian kita masih ada sisa stok awal 2.500 unit. Beda harga, kita catat harga dua-duanya. Oke, berikutnya di tanggal 4 kita ada penjualan sebanyak 3.400 unit. Kita tulis di bagian HPP. Jadi di HPP ini kita akan tulis 3.400 unit. Tapi kita ada dua macam stok kan. Ada yang 2.500 unit di harga 75.000, kemudian ada yang 1.000 unit di harga 60.000. Maka dari itu kita tulis dulu. Yang first in, first out. Jadi 2.500 ini yang lebih awal masuk, lebih awal keluar. 2.500 unit di harga 75.000. Kemudian sisanya, jadi 3.400 dikurangi 2.500, kita ambil dari stok yang lebih baru. Jadi stok kedua, kan stok. Stok awalnya sudah habis. Dan kita tulis saja 900 unit di harga 60.000. Dan kita tulis sisa persediaan kita. Jadi tadi 2.500 sudah diambil semua, kemudian 900 unit diambil dari persediaan yang ini. Jadi kita langsung tulis saja sisanya 100 unit di harga 60.000. Kemudian setelah itu tanggal 4 kita ada pembelian kembali di 1.000 unit tanggal 5. 1.000 unit di harga 73.000. Kita tambahkan di persediaan kita. Jadi masih ada 100 sisa kemarin. Kemudian kita barusan beli 1.000 unit di harga 73.000. Kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 6, kita membeli lagi persediaan. Kita tulis saja tanggal. Kita ada beli 1.500 unit di harga 70.500. Jadi ini kita ulang. Dan kita barusan beli 1.500 unit di harga 70.500. Oke, kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 7, kita ada penjualan sebanyak 2.100 unit. Berarti kita tulis dulu tanggalnya, dan kita masukkan di bagian HPP. Ingat, first in, first out, jadi kita habiskan dulu stok lama. Stok yang pertama masuk, pertama keluar. First in, first out. Jadi 2.100, kita 100 unitnya ngambil dari stok lama, stok paling pertama masuk, yaitu di harga 60.000. Kemudian kita ngambil 1.000 di stok yang kedua di harga 73.000. Kemudian kita ngambil lagi 1.000 unit untuk 2.100 unit yang terjual di stok yang ketiga ini di harga 70.500. Jadi ini bisa kelihatan ya, first in, first out. Dan kita tinggal tulis sisanya. Ini sudah kejual habis, ini sudah kejual habis. Yang 1.500 unit di harga 70.500. Tersisa 500 unit. Kalau mau dihitung juga bisa dirumuskan. Ya, berarti tinggal begini saja.
500, kemudian ini di harga masih sama 70.500 stok terakhir kita, dan kita tinggal kalikan saja. Oke, jadi sudah kelihatan semua. Beginilah Vivo PP Dual. Dan berikutnya di average perpetual. Kemudian kita akan melihat perbedaan mereka di total beban pokok penjualan untuk HPP-nya dan laba brutonya. Akan terlihat berbeda. Karena tadi saya bilang average berarti menggunakan harga rata-rata. Dipukul rata istilahnya semuanya ini. Jadi ini saya menggunakan soal yang sama. Kita lihat saja perbedaannya. Pertama kita tulis tanggalnya di tanggal 1 Februari tadi kita punya stok awal 5.000 unit di harga 75.000 per unit. Nah, batalkan. Kemudian di tanggal kedua kita memiliki, bukan memiliki ya, kita ada transaksi penjualan. Jadi taruh di kolom HPP kita menjual 2.500 unit. Dan 2.500 unit ini kita ambil dari sini. Stok 5.000 unit di harga 75.000 per unit ini. Oke, kemudian kita tulis sisanya. Kemudian berikutnya di tanggal 3 kita ada melakukan pembelian barang. Jadi di banyak 1.000 unit di harga 60.000 per unit. Kemudian kita tambahkan di persediaan akhir kita berarti ada yang 2.500 ini, kemudian ada yang 1.000 unit ini. Harga mereka juga berbeda. Karena harga berbeda kita akan menghitung rata-ratanya. Jadi kita akan langsung jadi satu, ada 2.500 unit persediaan awal ditambah yang barusan kita beli 1.000 unit, berarti kita punya 3.500 unit. Dan di harganya kita akan langsung jumlahkan saja persediaan awal kita totalnya berapa, ditambah persediaan baru kita beli totalnya berapa, kemudian dibagi dengan total unit tersebut. Jadi harganya, biaya per unitnya, biaya rata-rata. Kemudian kita kalikan total jumlah persediaan kita dalam rupiah. Kemudian di berikutnya kita mempunyai transaksi penjualan di tanggal 4. Kita tulis di kolom HPP, kita menjual sebanyak 3.400 unit. Dan ini bedanya dengan first in, first out. Average kita menjadikan satu stok kita dengan harga biaya per unit, harga rata-rata. Jadinya waktu kita menjual, kita juga hanya memerlukan patokan satu saja. Kita nggak perlu tahu stok awalnya itu di harga berapa, terus stok kedua di harga berapa, itu kita nggak perlu tahu. Dan ini yang akan menyebabkan perbedaan di akhir total HPP. Kalau pakai average berapa, kalau pakai first in, first out, dapatnya berapa. Kemudian berikutnya kita ada pembelian di tanggal 5. Kita membeli unit sebanyak 1.000 unit di harga 73.000. Kemudian kita jadikan satu lagi dengan stok awal kita. 100 unit ditambah 1.000, kita ada 1.100 unit. Kemudian kita akan menghitung effort, maaf, biaya per unit rata-ratanya. Jadi total persediaan awal kita ditambah total persediaan yang barusan kita beli, kemudian dibagi total unit. Jadi harganya berubah ya, dari 70.714 rupiah jadi 72.792 rupiah. Oke, kemudian berikutnya di tanggal 6 kita punya transaksi pembelian kembali. Kita membeli lagi 1.500 unit di harga 70.500. Ini sama halnya dengan tadi, kita akan mencari rata-ratanya. Dengan pertama stoknya kita tambah,
total dulu jadi satu, kita punya 2.600, kemudian kita cari biaya per unit, biaya rata-rata per unitnya. Dan dia menurun. Jadi harganya ini berubah-ubah terus ya. Kemudian di tanggal 7, tanggal terakhir kita ada penjualan. Penjualan maka di kolom HPP kita menjual sebanyak 2.100 unit. Kita langsung saja harganya pakai harga di persediaan terakhir itu, kemudian kita kalikan total HPP berapa, dan kita tinggal hitung sisa persediaan kita. Jadi 2.600 kurang 2.100, sisa 500, kemudian harganya masih sama. Kemudian kita tinggal totalkan berapa total mereka. Dadah, sudah selesai. Jadi cukup singkat ya untuk yang average karena harganya hanya satu patokannya. Oke, jadi kita akan menghitung laba bruto mereka. Pertama saya akan meng-highlight total HPP saya untuk yang di Vivo Perpetual. Tinggal sum saja. Kemudian persediaan terakhir berarti kita punya sama halnya dengan ini. Persediaan akhir kita bisa dilihat ada selisihnya juga. Meski banyak unitnya sama, nominal mereka berbeda. KWU. Dan HPP kita juga berbeda. HPP-nya lebih tinggi sedikit di average perpetual. Oke, berarti kita akan menulis di sini. Pertama, kita laba bruto butuh tahu penjualannya berapa dikurangi beban-bebannya. Jadi, pertama kita akan menghitung, karena mereka soal sama, jadi saya ambil dari tabel yang sini. Penjualan kita dapat berapa saja, kita total terlebih dahulu. Kemudian kita beban pokok penjualan untuk yang Vivo sebanyak 578.500.000. Sedangkan yang average sebanyak 578.015.109 rupiah. Jadi bisa dilihat laba bruto kita juga berbeda. Ada selisih sekitar hampir 500.000. Oke, sekilas untuk menghitung persediaan dan HPP, metode Vivo Perpetual dan Average Perpetual. Next, kita akan ke bagian penyusutan aset tetap. Oke, jadi penyusutan, penyusutan aset tetap, sedikit review recap saja untuk tentang penyusutan. Sebelum kita menghitung penyusutan, mencatat penyusutan, kita tentunya harus mencari tahu dulu berapa banyak yang disusutkan. Dan tiga komponen yang kita harus tahu sebelumnya adalah yang pertama, harga perolehan. Jadi total biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset tersebut hingga siap digunakan. Jadi harga beli itu ditambah dengan ongkir, tambah dengan instalasi, tambah dengan biaya-biaya lainnya. Pokoknya sampai dia siap digunakan. Sudah sepenuhnya milik kita. Jadi kalau misalnya kayak kita beli bangunan, kita harus hitung juga apa ongkos notarisnya. Jadi itu kan termasuk ke dalam harga perolehan aset tersebut. Sebelum itu sepenuhnya menjadi milik kita. Jadi harga perolehan itu kita biasanya juga bisa sebut sebagai nilai buku. Jadi mungkin ada banyak bilang harga perolehan berapa nilai, tapi di pencatatannya, penghitungannya kita bilangnya nilai bukunya berapa. Jadi sama artinya. Kemudian kita perlu tahu nilai residu atau nilai sisa. Jadi estimasi nilai aset di akhir masa manfaatnya saat akan dijual atau dibuang. Jadi kita bisa membuat nilai residu ini sampai nol, ataupun kita bisa menentukan nilai residu itu berapa. Jadi saya kalau ya apa ya, saya nggak mau dijual jadi rongsokan begitu atau besi tua atau gimana, itu ada nilai estimasinya. Nilai residu ini sangat susah diketahui. Jadi pada umumnya untuk mencatat ini kita mengikuti peraturan UU PPH. Jadi pajak penghasilan itu sudah langsung ditulis, dicatat standarnya berapa. Jadi dibeda-bedakan asetnya itu apa,
kelompok apa saja itu, masuk kelompok mana, dan dia ada langsung ditulis di PPh itu berapa persen tarif penyusutannya dan umur ekonomisnya berapa. Tapi untuk kali ini saya akan mempraktekkan apa ya, misalnya untuk ya penghitungan sendiri lah internal. Jadi kita bisa mengira-ngira semua dan kita bisa melihat tiga metode penyusutan aset tetap itu bagaimana cara penghitungannya. Kemudian untuk yang ketiga kita perlu tahu umur ekonomis juga. Jadi perkiraan jangka waktu aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Oke, jadi tadi saya bilang ada tiga metode. Yang pertama straight line method paling umum digunakan atau nama lain nama Indonya garis lurus. Ini paling sederhana karena beban penyusutan setiap tahunnya itu sama besarnya. Dan ini cocok untuk aset yang manfaatnya stabil seperti bangunan atau furnitur. Jadi mereka tidak apa ya beda sama mesin kan atau komputer di mana seiring berjalannya waktu dengan banyaknya penggunaan mereka nilainya bisa cepat menurun. Kemudian metode kedua ada double declining balance method atau metode saldo menurun. Jadi ini beban penyusutannya lebih besar di tahun-tahun awal, kemudian dia akan semakin mengecil di tahun berikutnya. Ini metode ini mengasumsikan aset itu akan lebih produktif saat masih baru. Jadi seperti yang saya bilang tadi, contohnya mesin dan komputer, di mana di awal-awal mereka pasti bisa lebih baru, masih bisa di apa ya, pemakaiannya bisa digenjot lah istilahnya. Jadi nilainya penyusutannya itu pasti akan lebih besar di tahun-tahun awal. Kemudian untuk tadi saya sempat mention tarif. Jadi di straight line method ini ada tarif juga di penghitungannya. Dan di double declining balance itu biasanya tarifnya ini 2% dari tarif garis lurus straight line itu. Jadi tinggal dikali 2 saja. Karena memang tadi kita sudah tahu lebih besar penyusutannya di tahun-tahun awal dan kemudian semakin mengecil. Kemudian metode ketiga, units of activity method. Jadi ini didasarkan pada seberapa banyak aset tersebut digunakan. Jadi misalnya tadi saya bilang mesin, mungkin kita bisa lihat dari total jam jalan mesin tersebut. Kan kalau mesin-mesin besar itu ada beberapa perusahaan besar kan nggak pernah dimatikan. Jadi total jamnya dia berjalan itu mungkin dihitung dari situ. Atau mungkin kita juga bisa lihat produksi mesin tersebut. Jadi misalnya satu mesin besar itu bisa produksi di tahun pertama dia dipakai nggak selalu menyala dan menghasilkan dilihat ya hasil produksinya berapa. Itu misalnya dia menghasilkan 2 ton. Jadi yaitu kita pakai units of activity berdasarkan seberapa banyak aset tersebut digunakan tiap tahunnya. Jadi bukan melihat berapa lama kita punya aset itu seperti yang sebelumnya, setiap tahunnya sama besar beban penyusutannya karena kita melihat dari berapa lama aset tersebut kita miliki, umur ekonomis. Kalau yang units of activity berdasarkan berapa banyak aset digunakan. Jadi setiap tahunnya pasti akan berbeda. Terus kemudian ya ini ada contoh lainnya juga, misalnya kayak kendaraan kita bisa hitung dari lewat kilometernya. Kan biasanya kalau jual beli mobil itu kan pasti lihat dari KM-nya juga kan sudah istilahnya kalau kilometernya sudah gede berarti mesinnya itu sudah banyak dipakai jadi harganya nggak usah tinggi-tinggi banget. Jadi ya kurang lebih seperti begitulah pemikirannya sama. Oke, saya punya soal di sini dan ini saya sudah buat tabelnya kolomnya yang kita butuhkan. Pertama kita akan menerapkan penyusutan garis lurus, metode garis lurus. Ini ada tahun, biaya yang diusulkan, tarifnya partial year. Ini partial year kenapa? Karena di sini ada notes kalau barang ini, aset ini dibeli pada tanggal 1 Maret. Oleh karena itu, di tahun pertama, barang itu hanya disusutkan dari bulan Maret sampai Desember, bukan full 1 tahun. Oleh karena itu, nanti di tahun pertama, tahun 1 ini, partial year-nya ini, saya akan membagi. Jadi Maret sampai Desember itu 10 bulan, bagi 12, berarti dia cuma 0,83. Apa ya? Kali penyusutan, kayak bukan full satu kali, apa, satu full 1 tahun disusutkan. Oke, jadi kita mulai saja dari pertama. Kita sudah punya datanya, ada nilai buku atau tadi nilai perolehan, kemudian nilai residu, sisanya umur ekonomi 10 tahun, dan biaya yang dapat disusutkan ini berarti gampang saja, kita hanya mengurangi nilai perolehan dikurangi nilai residu. Jadi sisanya apa? Selisihnya itu adalah biaya yang akan kita susutkan selama 10 tahun. Kemudian tarif. Tarif atau rate tadi saya sempat sebut. Untuk tarif ini gampang saja ya. Jadi penyusutan kan 100% bakal 100% tersusutkan. Namun, ini nilai ekonomisnya hanya 10 tahun, berarti kita hanya perlu membagi 100% penyusutan dibagi 10 tahun. Jadi rate per tahunnya ini berapa yang tersusutkan. Jadi kita mulai saja di tahun pertama, biaya yang dapat disusutkan, kita akan menggunakan ini, saya langsung lock saja. Ini akan sama tiap setahunnya. Kemudian di tahun pertama tarifnya sama halnya, kita 10% tiap tahunnya. Kemudian tahun pertama tadi saya bilang hanya dari Maret sampai Desember, jadi saya hitungnya 10 bagi 12. 10 bulan bagi 12 bulan 0,83 tahun. Oke, beban penyusutannya, cara menghitungnya kita tinggal kali saja. Biaya yang dapat disusutkan, rate atau tarif tiap tahunnya yang akan disusutkan kalau full 1 tahun. Namun ini bukan, maka kita partial year-nya diikut sertakan. Kemudian akumulasi penyusutannya, karena masih tahun pertama, berarti dia hanya beban penyusutan ini satu kali yaitu 25.100.000 dan nilai buku akhir ini saya akan hitung dengan nilai buku awal dikurangi akumulasi penyusutan. Eh, salah.
Oke. Dan di tahun kedua kita bisa lanjut. Tahun kedua itu full 1 tahun. Dari Januari sampai Desember tersusutkan. Oleh karena itu, kita taruh satu, dan kita bisa taruh terus sampai ke bawah sini. Karena, kalau kita lihat, kan nilai ekonomi 10 tahun. Kenapa saya menambahkan lagi satu baris? Karena di tahun ke-11 kita akan menghitung sisa dari tahun pertama ini. Jadi, dia adalah pemakaian 2 bulan. Partial year 0,17. Nah, ini kita tinggal hitung breakdown saja. Ini kalau mau tahu benar atau tidaknya, beban penyusutan ini kalau kita total harusnya sama dengan biaya yang dapat disusutkan. Dan benar, biaya yang dapat disusutkan sudah sama. Oke, akumulasi penyusutan ditambah beban penyusutan berikutnya. Ini saya akan tinggal drag down. Dan benar, akumulasi penyusutan di tahun terakhir kita hitung akumulasinya harus sama dengan biaya yang dapat disusutkan. Jadi sudah benar 301.200.000, sudah benar juga dengan akumulasi full beban penyusutan di 11 tahun ini. Kemudian nilai akhirnya saya akan menggunakan di tahun pertama kita akan kurangkan dengan beban penyusutan di tahun itu. Kita tinggal drag down dan hasilnya juga sudah benar. Jadi di tahun terakhir dia sisanya nilai akhirnya 10.500.000. Sudah sama dengan nilai residu yang ditetapkan 10.500.000. Oke, jadi ini untuk garis lurus. Dan berikutnya untuk saldo menurun. Tadi saya sudah bilang, kalau saldo menurun, itu awal-awal tahun lebih besar penyusutannya. Dan tarifnya biasanya 2 kali lipat tarif garis lurus. Karena ini soal yang sama juga, jadi saya tinggal 2 kali tarif ini di garis lurus, 20% per tahunnya. Dan ada sedikit perbedaan dengan kolomnya. Untuk saldo menurun, kita akan mulai dari tahun, jadi sama halnya. Dan sama halnya juga ada tahun ke-11 karena soal yang sama diberi pada tanggal 1 Maret, jadi partial year-nya juga sama. Di tahun pertama kita hanya pakai dari Maret hingga Desember. Kemudian seterusnya kita full 1 tahun penyusutan, dan di tahun terakhir sisanya tahun pertama 0,17. Dan tarifnya kita juga menggunakan sama 20% tiap tahunnya. Kemudian nilai buku awal, ini tentunya nilai buku kita. Jadi nilai perolehan aset itu 311.700.000. Jadi beban penyusutannya kita berbeda juga dengan garis lurus, bukan dari biaya yang dapat disusutkan, namun kita langsung menghitung dari nilai buku awalnya. Kita kalikan dengan tarifnya, dan kita kalikan partial year karena tidak full 1 tahun. Kemudian akumulasi penyusutan masih di tahun pertama, jadi sama dengan beban penyusutannya. Kemudian nilai buku akhirnya kita akan mengurangi. Jadi nilai buku awal kita akan mengurangi dengan beban penyusutannya. Kemudian di tahun kedua, nilai buku awal kita mulai dari nilai buku akhir tahun lalu. Jadi kita lanjutkan. Kemudian sama lagi beban penyusutan kita kalikan nilai buku awal tarifnya dengan partial year-nya. Kemudian akumulasi penyusutannya kita akan menambahkan akumulasi tahun lalu ditambah dengan beban penyusutan tahun ini. Kemudian nilai buku akhir kita akan menghitung nilai buku akhir tahun lalu kita kurangi dengan penyusutan tahun ini. Dan ini kita lanjut terus ke tahun ketiga sama halnya. Kita langsung pakai nilai buku akhir tersebut. Kemudian kita tinggal kalikan saja. Nanti ini akan ada penyesuaian di akhir. Saya akan jelaskan. Saya akan drag down. Oke, setelah kita drag down, kita bisa lihat kalau misalnya ternyata nilai residunya tidak sama dengan apa yang telah ditetapkan, 10.500.000. Oleh karena itu, kita akan melakukan penyesuaian di tahun terakhirnya. Di tahun terakhir 11 ini, kita tidak menggunakan tarif 20%, dan kita langsung menghitung selisihnya, seharusnya berapa. Jadi beban penyusutannya ini, kita hitung nilai buku akhir tahun lalu, kita kurangi dengan nilai residunya, 10.500.000. Oleh karena itu, kita sudah pas. Akumulasi penyusutannya sama dengan biaya yang dapat disusutkan, jadi nilai buku kurangi nilai residu. Kemudian nilai buku akhirnya kita sudah pas, yaitu sama dengan nilai residu.
Dan ini adalah untuk saldo menurun, dan ini memang sedikit harus menyesuaikan. Oke, jadi yang ketiga unit aktivitas. Ini ada contoh soal kita menggunakan aset yang sama dibeli pada tanggal 3 Maret. Namun, karena ini unit aktivitas, jadi kita tidak perlu memperhitungkan kapan mulai dipakainya, tapi melainkan tiap tahun sejak kita peroleh aktivitasnya berapa. Itu yang kita pakai sebagai patokan. Jadi pertama kita perlu tahu biaya yang dapat disusutkan. Kita sama seperti garis lurus, kita tinggal kurangi 311.700 kurangi nilai residu 10.500.000, kemudian total unit. Jadi kita perlu tahu tiap tahunnya dia ada total produktivitasnya berapa banyak. Jadi misalnya kalau ini mesin kita hitung dengan aktivitas produksi per kilonya, berarti kita pakai kiloan, kilogram. Kalau misalnya kayak kendaraan mungkin kilometer, atau mungkin ada juga pakai jam operasional. Jadi jam berapa lama mesin itu dipakai tiap tahunnya dalam total jam. Oke, itu kita hitung saja total unit aktivitas dia, dan kita hitung biaya per unitnya. Jadi kita perlu tahu tiap kali dia, istilahnya ini kan produksi dalam kilogram, tiap kali dia produksi 1 kilogram, itu biayanya berapa yang dikeluarkan. Dan ini kita ambil dari biaya yang dapat disusutkan. Jadi kita tinggal bagi saja dengan total unitnya. Jadi Rp20,08 tiap dia produksi 1 kilogram. Kita mulai kolomnya awalnya sama dengan ini. Kita pakai tahun, kemudian kita masukkan unit aktivitas, kemudian kita masukkan biaya per unitnya. Beda dengan tadi pakai tarif, ini kita pakai biaya per unit. Kemudian bebannya, beban penyusutan. Kemudian kita taruh akumulasinya. Kemudian kita taruh nilai buku akhir sama seperti tadi. Oke, jadi kita langsung saja mulai. Di tahun pertama, dia unit aktivitasnya sebanyak ini, dan biaya per unitnya kita ambil di sini sudah ada. Lock dahulu. Yang kita ambil unit aktivitas. Jadi beban penyusutan ini saya perjelas saja. Ya, jadi beban penyusutannya gampang saja. Kita langsung kalikan saja. Unit aktivitas kalikan biaya per unit. Dan dia ada sebanyak ini. Dan akumulasi penyusutannya awal tahun masih sama, kemudian di tahun kedua baru kita tambahkan penyusutan, akumulasi penyusutan tahun lalu ditambahkan penyusutan tahun ini. Oke, kemudian nilai buku akhirnya kita tinggal kurangi saja nilai awalnya dengan beban penyusutan tahun itu. Kemudian di tahun kedua, nilai buku akhir tahun pertama kita kurangi dengan beban penyusutan di tahun kedua. Dan ini kalau kita lihat, dia sudah pas. Jadi akumulasi penyusutan di akhir tahun ke-10 sudah sama dengan biaya yang dapat disusutkan. Dan nilai buku akhirnya sudah sama dengan nilai residu yang telah ditetapkan. Oke, jadi ini adalah untuk unit aktivitas. Lanjut, kita akan ke penyampaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Bagian terakhir yaitu kita akan melihat penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1, dan saya mengambil laporan keuangan dari PT Sumber Alfariat Wijaya atau yang lebih kita kenal dengan Alfamart untuk kita sandingkan di sebelah PSAK dan melihat bagaimana penerapan PSAK 1 ini. Jadi PSAK 1 ini singkatannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan tentunya dikeluarkan oleh IAI yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, dan mereka mengikuti standar internasional IFRS yang sudah disesuaikan untuk negara kita. Jadi pertama-tama PSAK 1, tujuannya apa? Jadi ia adalah dasar-dasar untuk penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum, General Purpose Financial Statements. Jadi ini dibuat apa ya?
distandarisasi agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jadi biar lebih seragam dan kalau misalnya seragam jadi bisa dipantau dan ya untuk kepentingan OJK juga dan juga untuk kepentingan publik juga. Pernyataan ini mengatur tiga hal utama ini, yaitu yang pertama, persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, yang kedua, struktur laporan keuangan sendiri, dan yang ketiga, persyaratan minimum isi laporan keuangan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, sudah distandarisasi, jadi mereka bisa seragam semua lintas entitas berbeda. Ruang lingkup PSAK. Jadi, ruang lingkupnya adalah untuk para entitas. Mereka harus menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan, seperti yang saya bilang tadi, standar akuntansi keuangan. Dan pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Jadi PSAK 1 ini entitas khusus untuk tujuan umum. Jadi kalau misalnya ada untuk yang syariah atau untuk saya ada contoh fotonya ini entitas mikro kecil dan menengah, mereka ada SAK mereka sendiri. Oke, laporan keuangan. Itu apa? Jadi, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Mereka bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas di entitas tersebut yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi, sebelum membuat keputusan atau mengambil keputusan apapun, mereka pasti um, refers back to all the financial statements. Jadi bisa melihat bagaimana kondisi entitas tersebut dan seperti yang disebutkan ini, posisi keuangan mereka, kinerjanya mereka, jadi bisa mengambil keputusan ekonomi yang baik. Dan di luar ini tentunya dengan adanya informasi-informasi ini, laporan keuangan ini juga akan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen di entitas itu atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, laporan keuangan harus berisi informasi berikut. Yang pertama, pastinya ada aset, liabilitas, ekuitas, dan kemudian ada pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Jadi pemilik entitas ini juga ada pencatatannya juga mereka kontribusinya apa dan mereka mendapatkan apa yang dapat diatribusikan pada mereka juga. Kemudian yang terakhir arus kas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 6 hal ini. Jadi yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode berjalan itu. Kemudian laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK ini sangat penting dan sangat punya banyak informasi yang um, mendukung para pengguna laporan keuangan ini untuk mengambil keputusan karena banyak informasi-informasi di luar apa ya, misalnya di luar angka saja yang akan dimasukkan di dalam CLK ini. Dan kemudian ada laporan posisi keuangan pada awal periode. Jadi setiap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh entitas itu selalu ada komparatifnya. Jadi mereka laporan keuangan periode yang barusan berakhir dan laporan keuangan di periode sebelumnya juga. Karakteristik umum laporan keuangan. Jadi yang pertama, penyajian mereka adalah penyajian yang secara wajar dan patuh kepada SAK atau standar akuntansi keuangan. Jadi mereka juga harus menyebutkan secara eksplisit kepatuhan mereka terhadap SAK dan juga mereka tidak bisa istilahnya kalau oke menyatakan kepatuhan terhadap SAK tapi ternyata pasti baca laporan keuangannya berantakan atau salah itu ya dianggap tidak patuh terhadap SAK tetap. Kemudian yang kedua, kelangsungan usaha. Jadi laporan keuangan ini selalu disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Jadi ini kasarannya ya, bahasa sehari-harinya. Kalau misalnya laporan keuangan ini disusun kemudian selama penyusunan laporan keuangan ini manajemen melihat atau kelihatan dengan jelas kalau misalnya ya banyak merahnya atau banyak minusnya atau bagaimana seperti itu kasarannya, ini harus diungkapkan. Dan kalau misalnya ada ketidakpastian, jadi misalnya ada yang tidak manajemen tidak yakin dengan bisanya usaha ini berlangsung, maka ini harus diungkapkan juga. Tidak boleh disembunyikan. Dan yang ketiga, dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dan kalau kita sedikit recap, dasar akrual itu artinya metode akuntansi di mana kita mencatat pendapatan saat transaksi berlangsung meskipun kita belum menerima kas atau pembayarannya. Jadi selain itu kita juga mencatat pengeluaran-pengeluaran kita saat kewajiban itu muncul meskipun kita belum membayar juga. Jadi harus dicatat dalam basis atau dasar akrual. Kemudian yang keempat, materialitas dan penggabungan. Prinsip materialitas itu menyatakan kalau informasi itu harus diungkapkan jika mereka memiliki dampak signifikan atau relevan terhadap pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan ini. Jadi, dengan adanya ini, karakteristik laporan keuangan yang
mengikuti SAK, kita tidak mengurangi keterpahaman atas laporan keuangan dengan mengaburkan informasi material dengan informasi tidak material. Jadi informasi tadi yang saya bilang dianggap material kalau kita salah mengkaji informasi tersebut, maka dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Jadi apapun yang istilahnya bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan, itu informasi material dan harus diungkapkan. Dan kemudian yang poin kedua ini tidak menggabungkan pos-pos material yang memiliki sifat atau fungsi berbeda. Jadi misalnya kayak seperti beban administrasi. Kita nggak mungkin masukin beban pengiriman di dalam beban administrasi. Pasti beda. Ada pos beban pengiriman sendiri atau distribusi biasanya. Kemudian karakteristik kelima, saling hapus. Jadi tidak saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK yang ada. Kemudian frekuensi pelaporan. Penyajian laporan keuangan lengkap termasuk informasi komparatifnya dilakukan secara tahunan. Dan biasanya kalau kita tahu dikeluarkan 4 kuartal, jadi interim itu laporan keuangan interim. Cuma akhirnya di akhir tahun pasti ada yang lengkap. Informasi komparatif. Jadi menyajikan informasi komparatif dengan periode sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan. Jadi laporan keuangan periode berjalan, ya semua laporan keuangan pada umumnya, itu mereka pasti, saya bilang di awal, di sebelahnya itu pasti ada laporan dari periode sebelumnya. Jadi bisa dilihat side by side ya perbedaannya dari periode sebelum ke periode berikut ini. Terus konsistensi penyajian, jadi penyajian dan klasifikasi pos-pos antar periode harus dilakukan secara konsisten, tidak boleh asal ganti karena sudah ganti periode. Oke, kita langsung masuk. Yang pertama di laporan posisi keuangan. Saya sedikit menutupi, saya di bawah saja. Jadi laporan posisi keuangan ini saya screenshot dari laporan Alfamart di kuartal 3. Jadi sampai bulan September tahun 2025. Dan ini tadi saya bilang ada komparatifnya, jadi di sebelahnya ini dari periode sebelumnya. Jadi kuartal keempat tahun 2024 itu ditaruh di sebelahnya. Jadi laporan posisi keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini sudah cukup benar untuk pertama-tama urutan penyajian aset lancar diikuti dengan aset tidak lancar. Kita bisa lihat di sini aset lancar di pertama, kemudian diikuti dengan aset tidak lancar. Dan kemudian ada klasifikasi terpisah. Jadi aset lancar dipisah dengan aset tidak lancar. Ini ada total aset lancar sendiri, kemudian ada total aset tidak lancar, kemudian baru total aset seluruhnya. Dan aset lancar sudah sesuai dengan PSAK, jadi mereka adalah aset-aset yang diharapkan akan direalisasi atau bermaksud untuk diperdagangkan atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi ini kita bisa lihat contohnya aset tidak lancar, aset hak guna. Hak guna itu tidak digunakan dalam jangka waktu 12 bulan, pasti lebih. Jadi mereka ditaruh di tidak lancar. Kemudian aset lancar, persediaan kan stok pasti dijual di bawah 12 bulan, jadi dimasukkan dalam lancar, sudah benar. Kemudian mereka juga memasukkan kas dan setara kas. Ini bisa dilihat di poin pertama setelah aset lancar. Jadi kas dan setara kas seperti rekening-rekening mereka lainnya, jadi bukan yang tunai kertas. Kemudian setelah aset, kita akan masuk ke liabilitas. Jadi bisa dilihat laporan posisi keuangan mereka dari aset lanjut ke liabilitas, dan mereka juga sudah benar urutannya, jadi liabilitas jangka pendek dahulu, baru liabilitas jangka panjang. Dan ini bisa dilihat mereka juga klarifikasi terpisah, dipisahkan antara jangka pendek dan juga dengan jangka panjangnya. Dan liabilitas jangka pendek ini juga hampir mirip dengan aset lancar, jadi mereka istilahnya jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan ini, atau bertujuan untuk diperdagangkan, itu jadi masuk ke jangka pendek. Jadi ada beban akrual, utang usaha mereka, utang bank jangka pendek mereka, dan mereka juga tidak mengklasifikasikan pajak tangguhan sebagai jangka pendek. Bisa dilihat tidak ada. Oke, kemudian setelah liabilitas ada ekuitas. Urutan penyajian sudah benar. Jadi dari liabilitas ini bisa dilihat liabilitas dan ekuitas lanjutan, mereka melanjutkan ke ekuitas di sini. Kemudian diakhiri dengan total liabilitas dan ekuitas, biar bisa dibandingkan dengan total aset. Jadi urutannya sudah benar. Dan untuk laporan posisi keuangan di bagian ekuitas, ada keharusan untuk memasukkan kepentingan non-pengendali. Jadi di sini bisa dilihat kepentingan non-pengendali di bawah sini. Non-controlling interests. Jadi mereka harus disajikan dalam bagian ekuitas, bukan pengurang laba terutama untuk ini, laporan keuangan konsolidasian. Jadi mereka ini banyak anak perusahaannya, jadi laporan mereka dijadikan satu, laporan keuangan konsolidasian.
Jadi di dalam sini em, kepentingan non pengendali harus dimasukkan dan mereka tidak disajikan dalam bagian laba lagi. Dulu seperti itu. Sekarang mereka sudah masukkan dalam bagian ekuitas. Dan mereka juga dipisahkan dari pemilik entitas induknya. Jadi ini bisa dilihat ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk ditaruh di atas dan ada penjelasannya sendiri. Kemudian kepentingan non pengendali ada bagian mereka sendiri. Dan seperti yang saya bilang, mereka komparatif cukup, jadi disajikan dengan laporan periode sebelumnya. Sebelahnya ini sudah kita lihat dari periode sebelumnya. Dan ini semuanya ada di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, selalu ada informasi komparatifnya. Jadi setelah itu kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini juga disajikan dengan penghasilan komprehensif lainnya. Jadi laporan laba rugi ini sesuai PSAK. Yang pertama, labanya disajikan dulu sebelum pendapatan atau penghasilan komprehensif. Jadi ini sudah benar. Kita langsung mulai di bagian pendapatan laba rugi dahulu. Laba rugi berjalan. Dan mereka untung laba. Minimum line item mereka juga sudah sesuai PSAK. Mereka memuat pendapatan, biaya keuangan, beban usaha, beban pajak, dan pendapatan komprehensif. Jadi ini masih yang awalnya. Pendapatan komprehensif ada di bagian berikutnya. Jadi dilanjutin dari laba ke pendapatan atau penghasilan komprehensif lain. Dan mereka juga telah mengklasifikasi beban mereka. Itu kalau berdasarkan PSAK bisa dua pilihan, klasifikasi beban berdasarkan fungsi atau sifat. Dan mereka sudah beban penjualan dan distribusi, kemudian beban umum dan administrasi mereka sudah berdasarkan fungsi. Jadi lebih simple fungsi dari apa pengeluaran itu apa. Dan kita lanjut ke penghasilan komprehensif lainnya. Dan sudah penghasilan komprehensif setelah laba dan dimulai dengan laba atau rugi bersih. Dan ini langsung dimulai dengan penghasilan komprehensif lain dan rugi. Jadi penghasilan komprehensif lain di periode ini setelah pajak minus, tapi mereka juga ada totalnya. Dan sesuai PSAK, mereka ada atribusi labanya. Jadi atribusi laba rugi kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali dipisahkan. Dan ini bisa dilihat, laba tahun berjalan dapat diatribusikan kepada pertama pemilik entitas induk di 2.314, kemudian di kepentingan non pengendali di 105.981. Kemudian untuk atribusi penghasilan komprehensif juga sudah dilakukan. Jadi yang pertama bisa dilihat sama total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali dipisahkan. Oke, setelah itu kita ada laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas ini pertama-tama harus menunjukkan laba. Jadi menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Ini saya akan zoom sedikit biar kelihatan. Agak buram ya soalnya screenshotan. Jadi ini mereka ada informasi komparatif juga. Yang pertama ini dari yang periode sebelumnya. Jadi Desember 31 2023 sampai September 2024. Terus yang ini yang paling baru di bawahnya. 31 Desember 2024 sampai 30 September 2025. Dan ini kita bisa lihat di bagian laba, penghasilan komprehensif pertama ini bisa dilihat dibedakan ada kepentingan non pengendali bagian mereka sendiri. Dan kemudian untuk yang entitas induk itu di bagian subtotal ini. Jadi selalu dipisahkan dan dividen juga ditulis. Jumlah dividen yang diatribusikan pada pemilik dan nilai dividen per saham. Jadi jumlah dividennya ada di sini. Dan lagi dipisahkan kepentingan non pengendali punya kolom mereka sendiri. Oke, itu berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini kalau lihat di PSAK 1, by the way PSAK kita ini akan saya pakai PSAK yang 2019. Jadi per 2024 lalu seharusnya ada yang baru namanya PSAK 201, cuma kali ini saya pakai PSAK 1. Dan untuk laporan arus kas di PSAK 1 tidak dijabarkan, tapi mereka juga merujuk pada PSAK 2 atau yang paling baru sejak 2024 PSAK 207 untuk laporan arus kas, khusus laporan arus kas. Jadi untuk laporan arus kas ya pada umumnya sudah sesuai PSAK karena penyajiannya mereka bisa pisahkan. Ini ada dari aktivitas operasi, kemudian dari aktivitas investasi, sudah dijabarkan sama mereka, dan juga dilanjutkan dengan aktivitas pendanaan. Kemudian mereka juga, ini semua melibatkan kas dan setara kas, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas, hasil penjualan, aset tetap. Ini kan belum tentu terima tunai ya, berarti jadi mereka sudah
kas dan setara kas mereka masukkan. Jadi ini ada kas dan setara kas awal tahun, kemudian kas dan setara kas akhir tahun. Selalu ada komparasinya. Kemudian sesuai PSAK, ini sudah menyediakan dasar bagi pengguna laporan untuk menilai kemampuan entitas ini dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Jadi bisa dilihat dengan detail makanya apa saja. Dan mereka juga ada catatan lebih yang bisa dirujuk untuk informasi lebih lanjut. Berikut catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan ini bisa dibilang bagian yang paling panjang dalam satu laporan keuangan karena mereka pertama menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi mereka mengungkapkan dasar pengukuran mereka, kebijakan yang relevan yang mereka gunakan, dan asumsi dalam estimasi. Kemudian mereka mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan itu sendiri. Dan mereka ya sudah sesuai dengan PSAK, mereka menyajikan ini semua secara sistematis. Jadi ini bisa dilihat nomor 2 ini titisan informasi kebijakan akuntansi material. Jadi mereka melis semuanya, ini puluhan halamannya. Jadi ini saya hanya menunjukkan contohnya saja dari satu halaman. Mereka memasukkan dasar penyajian laporan keuangan mereka. Jadi ini bisa dilihat kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh kelompok usaha adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada catatan 2B di bawah ini. Jadi mereka juga mencatat juga di bawah itu ada apa. Em, Standar akuntansi baru atau revisi apa. Kemudian tadi ada asumsi dalam estimasi, jadi pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang signifikan di nomor 3. Jadi pertimbangan, contohnya ini ada opsi pembaruan dan penggantian dalam kontrak kelompok usaha sebagai penyewa. Jadi mereka menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Jadi penguatan bilansi mengenai sewa terdapat pada catatan 14. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen untuk mengolah sumber daya mereka, itu pastinya ada pertimbangan, ada estimasi, dan ada asumsi yang mereka gunakan. Jadi itu semua mereka juga cantumkan di laporan keuangan ini, di catatan atas laporan keuangan. Jadi ini ada asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Jadi ada penyisian turun nilai pasar, kerusakan persediaan, kalau persediaan sudah rusak, jadi kan asetnya berkurang juga. Dan berikutnya, mereka juga memberikan pengungkapan lain sesuai PSAK yang berhubungan dengan modal dan dividen. Jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Jadi tidak ada dividen preferen, dan ini mereka ada juga section yang membahas tentang manajemen modal mereka. Dan karena mereka adalah perusahaan dengan banyak anak entitas lainnya, di bagian berikut ini juga mereka tulis. Jadi ini manajemen modal ya, jadi mereka modalnya juga ditulis kelompok usaha dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru, tidak ada perubahan. Jadi ini di bagian tujuan dan kebijakan risiko manajemen keuangan mereka. Mereka memantau tingkat permodalan dengan menggunakan ukuran rasio keuangan sebagai rasio total utang, tidak lebih dari 2,5 untuk utang bank dan pembiayaan konsumen masing-masing. Dan ini mereka utang. Dan juga tadi saya mau bilang, karena mereka punya banyak entitas lainnya, mereka juga ungkapkan informasi berikut. Jadi ini salah satu contohnya, ini cukup panjang juga karena mereka punya sangat banyak entitas anak. Salah satunya ini ada PT Lancar Wiguna Sejahtera atau yang lebih kita kenal dengan Lawson. Jadi dalam bagian sini mereka menjelaskan domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor. Jadi di bagian nomor 1 umum ini, sebelum mereka ada ini kebijakan akuntansi dan pertimbangan estimasi dan asumsi, mereka ada nomor 1 bagian umum menjelaskan domisili, bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor, keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Jadi dalam satu kelompok usaha ini mereka menjabarkan semua entitas mereka apa saja. Dan bagi yang punya umur terbatas, informasi tentang umur entitas tersebut juga disebutkan. Namun ini tidak ada. Dan di bagian sini saya ingin menyorot, mereka juga membahas langsung saham-saham mereka untuk entitas anak mereka ini. Jadi ada jumlah modalnya juga, penyertaan modal, dan setelah penerbitan saham baru, ya, karena ini semua. Saya belum cukup mengerti artinya apa, tapi mereka mendetailkan dengan, ya, dalam bentuk kalimat juga sih, jadi cukup panjang di laporan keuangan mereka. Kemudian yang terakhir, jadi ada memberikan informasi lebih yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan. Jadi ini ada segmen operasi juga. Jadi ini mereka sendiri tulis sesuai dengan PSAK 108. Segmen operasi, informasi segmen berikut dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan alokasi sumber daya.
Jadi ini bisa dilihat pendapatan segmen masing-masing dibagi dan hasilnya. Jadi mereka membagikan berdasarkan lokasi. Dan ya, sekilas tentang PSAK 1, penyajian laporan keuangan, dan menggunakan contoh dari PT Alfamart. Daftar pustaka saya, dan terima kasih atas perhatiannya.